Lagi bareng brother Zaki Komarudin yang jenis rambutnya ikal, kepala bagian belakang sedikit ada gelombang atau cekung yang rada-rada susah. Oke teman-teman, siapin karena ini memakai teknik baru, teknik barber yang lagi rame-rame ini bikin fade-nya. Kita mulai menggunakan trimmer. Kita membuat pola sekitar 2 cm bagian samping kanan dan kiri, kemudian di bagian belakang sekitar 3 cm. Mesin memakai keme ya. Kita bikin garis, kemudian kita bersihkan sehalus mungkin untuk menimbulkan gradasi yang lebih sempurna. Bagian bawah harus kita haluskan, jadi perpindahan warnanya nanti biar lebih kelihatan kontrasnya. Bagian belakang atau bagian bawah kelihatan putih, kemudian naik sedikit coklat memudar, kemudian hitam di bagian atasnya. Bisa kita bersihkan, kita lihat jangan sampai rambut tersisa. Kemudian step selanjutnya, untuk memudahkan proses selanjutnya, kita tipiskan terlebih dahulu rambut di atasnya untuk mempermudah nanti penyambungan pola trimmernya. Yang bagian samping harusnya nggak usah juga nggak apa-apa karena masih sedikit tipis, tapi di bagian belakang ini yang harus kita tipiskan terlebih dahulu. Kemudian ke samping kiri kita kasih jarak sekitar 4 sentian di atas pola trimmer. Kemudian step selanjutnya kita naikkan pola trimmernya. Kita bikin pola lagi menggunakan no guard open lever. Kita bikin pola sekitar 1 cm di atas pola trimmer. Pelan-pelan aja ini, kita belajar bareng, santai, diresapin, dihayatin biar nanti bisa langsung praktek ke customer masing-masing. Selesai membuat pola 1 cm menggunakan no guard open lever, kemudian untuk menghilangkannya tetap memakai no guard tapi kita close levernya. Pelan-pelan aja kita ambil di bawah garis trimmer, jangan pas di garis. Jadi kita ambil di bawahnya pola trimmer, kita sambungin dengan no guard open lever. Lanjut ke bagian belakang, karena bagian belakang ini rata-rata tumbuh rambutnya lebih lebat, jadi harus hati-hati, konsentrasi. Kita hilangkan garisnya menggunakan lever close. Kalau misalnya masih ada garis bisa open half lever. Untuk clippernya saya memakai magic clip, blade-nya memakai multi cut. Oke, step selanjutnya kita naikkan lagi polanya dengan menggunakan guard setengah. Untuk levernya bisa kita open terlebih dahulu. Kita membuat pola lagi di atas no guard open lever. Sebelumnya kita membuat pola 1 cm. Ini tekniknya sama dengan no guard. Jadi kita membuat pola 1 cm menggunakan open lever. Kemudian untuk menghilangkan garisnya kita close levernya. Kalau masih ada garis harus kita open half levernya, seperti itu. Kita ulangi lagi teknik awal. Pelan-pelan, hati-hati, lihat hasilnya. Kalau ada yang masih kurang
bisa kita rapikan. Jangan pindah ke step selanjutnya atau kita naik lagi, jangan, harus kelar dulu, harus rapi dulu baru kita naik polanya. Lanjut naik lagi polanya. Step selanjutnya menggunakan guard 1. Kita hilangkan garis dengan menggunakan open lever. Kita connecting dengan rambut di atasnya, pelan tapi pasti. Kita santai aja, kita rasakan pakai jiwa. Kita lihat hasilnya, mana yang dirasa harus kita ambil, itu harus kita lihat hasilnya udah sesuai apa belum dengan feeling kita. Kalau udah halus baru kita pindah step selanjutnya. Jadi bicara kata-kata cukur rambut tuh bicara seni ya. Jadi jangan kita terbatas oleh durasi, yang penting hasil memuaskan. Untuk yang lainnya biar nanti ngikut sendiri, kita ngalir aja, yang penting kita puas mempunyai karya yang bagus. Seperti itu menurut saya. Proses pembuatan pola dari trimmer, kemudian nogat, kemudian setengah, kemudian satu. Kalau dirasa udah halus, udah beres, selanjutnya proses connecting atau penyambungan rambut bawah dengan rambut yang atas. Bisa kita menggunakan sisir dan clipper atau overcomb. Tahan sisirnya untuk biar enggak masuk kita pas memotong rambutnya. Jadi fungsi sisir di sini untuk menahan biar enggak terlalu dalam kita ngambilnya. Jadi posisi rambut yang mau kita ambil itu kita tahan posisi sisirnya. Jadi fungsi sisir hanya untuk menahan biar enggak terlalu dalam pas kita ngambilnya. Pelan-pelan kita connecting antara rambut bawah atau fade yang kita buat dengan rambut yang atas. Ibaratnya itu kalau sisir itu sepatunya atau guardnya, kalau di bawah kan selalu pakai guard. Nah untuk yang di atas kita memakai sisir itu sebagai ganti guard. Jadi stepnya juga sama, kita ambil sekitar 1 cm sebagai pola, kemudian kita sambungin. Untuk membuat pola 1 cm bisa kita miringkan clippernya. Kalau untuk menyambungkan bisa kita naik clippernya dari bawah ke atas, seperti itu untuk connecting perapian rambut bawah dengan rambut yang atas. Kalau jenis rambut keriting atau ikal seperti ini sih susah-susah gampang ya. Rata-rata jenis rambut ikal atau keriting seperti ini tuh di bagian sini itu ada yang jarang numbuhnya, kadang ada yang berantakan. Jadi kalau kita kebanyakan ngambil juga terlalu tipis, jadi gradasinya nanti kurang kelihatan.
jadi harus benar-benar pas, kita ambil sesuai apa yang kita harapkan. Udah sampai pada bagian samping kiri, kita connecting, kita lihat mana yang harus kita ambil, jangan sampai ada yang enggak connect. Kemudian kita buat outline. Teknik outline ini cukup kita ambil sesuai dengan tumbuh rambut aja, jangan terlalu kebanyakan biar hasilnya lebih natural. Kemudian proses perapian rambut bagian atas, bisa kita basahin dulu rambutnya, kita basahin seluruh bagian, tapi jangan terlalu basah banget, nanti kayak mandi dong. Kalau udah basah bisa kita sisir ke depan, kita lihat pola rambutnya itu kira-kira pantasnya diukur seberapa. Kalau masih pendek berarti jangan terlalu banyak, kalau panjang atau customernya minta dipendekin ya ambilnya banyak. Untuk tutorial kali ini mungkin saya cuman ngambil 1 cm aja, karena kalau kependekan susah diaturnya. Jenis rambut ikal ini harus tanggung, ini terlalu panjang juga bergelombang banget, kalau kependekan juga susah diaturnya, harus pas. Jadi ini gaya rambutnya tanggung. Kita connecting kembali, kita sambungin batas rambut yang di tengah dengan rambut yang di atas. Kita ambil dari samping kanan, kemudian ke belakang atau samping kiri, kemudian dari depan ke belakang. Kita ambil semua, nanti hasilnya bulat. Overall hasil rambutnya itu bulat. Kalau kita nyisir dari depan ke belakang itu terkesan bulat. Terserah nanti customer mau disisir kanan apa kiri udah oke, atau dibikin poni juga oke. Kita bikin bulat aja. Oke, saya rasa tutorialnya sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, masa sebelumnya ya nggak apa-apa, sebelumnya dilihat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton channel ini, mudah-mudahan makin sukses, rezekinya bertambah, melimpah. Dan buat teman-teman yang baru nonton, saya ucapin terima kasih. Terima kasih juga yang mau subscribe. Dan buat teman-teman yang lagi cari referensi gaya rambut yang jenisnya kayak Brother Zaki ini ikal, bisa dibuat style seperti ini. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita sukses dan sehat selalu. Bye bye.